Allahu Akbar. Nah, anak-anak, di hari Rabu ini kalian bertemu lagi ya sama Ibu Wanda. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Sebelum Ibu menerangkan hari ini kita akan belajar apa, kita ingat dulu yuk, kemarin hari Selasa kalian kan sudah ya belajar via Zoom mengenai bagaimana cara mengurutkan bilangan dari yang paling besar hingga paling kecil. Kalian masih ingat bagaimana cara mengurutkannya? Ya, betul. Yang pertama, ketika kalian ingin mengurutkan bilangan-bilangan ratusan, maka yang pertama kalian lihat adalah nilai ratusannya. Nilai ratusan, setelah kita lihat nilai ratusannya apakah dari ketiga bilangan itu memiliki nilai ratusan sama, maka kita lihat nilai puluhannya. Setelah nilai puluhan, apabila ketiga bilangan memiliki nilai ratusan dan nilai puluhan yang sama, maka kalian melihat nilai satuannya. Pinter. Seperti itu ya cara mengurutkan bilangan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, untuk kali ini, yuk kita ingat kembali dan Ibu akan jelaskan agar kalian lebih jelas dan lebih paham tentang materi yang kemarin sebenarnya kita sudah belajar ya. Nah, kalian coba buka buku tematiknya ya di rumah halaman 92. Di situ ada teks. Yuk kita baca sama-sama ya. Penonton acara pentas seni cukup banyak. Pada acara pentas seni juga diundang warga dan perkampungan lain. Bagian konsumsi menyediakan kotak makanan dan minuman. Ada 362 kotak makanan, 356 kotak minuman, dan 348 botol air. Nah, di teks yang tadi kita baca ada 3 bilangan ratusan. Ayo kita sebut sama-sama, berapa bilangannya? 362, 356, dan 348. Nah, itu ketiga bilangan ratusannya ya. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan angka-angka ratusan yang ada di teks ke papan tulis ya. Kalian bisa lihat. Bilangan yang pertama 362. Bilangan yang kedua yaitu 356. Dan bilangan yang ketiga yaitu 348. Nah, bisa kita lihat 362 terdiri dari nilai ratusannya adalah 300. Nilai puluhannya yaitu 60 dan nilai satuannya yaitu 2. Lalu kita lihat bilangan ratusan yang ketiga 356. 356 terdiri dari nilai ratusannya adalah 300. Nilai puluhannya yaitu 50 dan nilai satuannya yaitu 6. Lalu kita lihat yang ketiga. Nilai ratusannya adalah 300. Nilai puluhannya yaitu 40. Dan nilai satuannya yaitu 8. Nah, apabila kita perhatikan di sini ya, nilai ratusannya sama-sama bernilai 3. Bisa kalian lihat ya. Nah, 3 itu yaitu nilai ratusan dari 300. Apabila, seperti yang Ibu katakan kemarin ya, apabila kita menemukan bilangan ratusannya yang nilainya sama seperti berikut ya, 300, 300, dan 300, maka kita akan membandingkan nilai puluhannya. Betul, kita lihat nilai puluhannya. Yang pertama yaitu kotak makanan, nilai puluhannya adalah 6. 6 adalah dari 60 atau nilai puluhannya adalah 60. Sedangkan nilai 5 di kotak minuman itu berasal dari 50. Dan yang terakhir, nilai botol air yang berjumlah 4 di sini itu berasal dari 40. Dan kita sudah menemukan perbedaan nih dari ketiga bilangan ratusan ini, yaitu nilai puluhannya ya. Yang satu nilai 60, yang satu nilai 50, dan yang satu nilai 40. Nah, coba menurut anak-anak yang di rumah,
60, 50, dan 40, nilai puluhan mana yang paling besar? Pinter, yang paling besar adalah nilai puluhan 60 ya. Lalu nilai puluhan yang kedua yang lebih besar adalah nilai puluhan 50. 50 adalah nilai puluhan yang terbesar kedua ya. Dan yang terakhir adalah nilai 40. Pintar. Nah, artinya kita sudah bisa mengurutkan dong dari yang bilangan ratusan terbesar dan terkecil. Jadi, apabila kita urutkan, bilangan yang terbesarnya adalah yang pertama yaitu 362. Lalu bilangan yang kedua terbesar yaitu 356. Dan bilangan terbesar yang ketiga adalah 348. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih tetap semangat? Semoga masih tetap semangat ya. Tadi sama Bu Anda sudah belajar mengenai mengurutkan bilangan. Kunci harap anak-anak sudah mengerti ya bagaimana caranya mengurutkan bilangan. Jadi dilihat dulu dari ratusannya. Kalau ratusannya sama, lihat puluhannya. Kalau puluhannya sama, lihat satuannya, ya. Nanti akan terlihat mana bilangan yang terbesar dan mana bilangan yang terkecil. Nah, hari ini di jam sekarang Bunci akan menerangkan tematik lagi, tapi sudah masuk ke subtema 3 yaitu hidup rukun di sekolah. Setelah kemarin subtema 1 hidup rukun di rumah, kemudian subtema 2 hidup rukun bersama teman bermain, sekarang masuk ke subtema 3 yaitu hidup rukun di sekolah. Nah, di subtema 3 ini di pembelajaran 1 ada pembelajaran yang pernah kalian dapatkan atau di kelas 1 pernah belajar tentang ini. Tentang apa ya? Tentang kalimat perintah. Nah, Bunci minta sekarang anak-anak buka halaman 98. Sudah? Ya. Di halaman 98 ada teks percakapan ya. Ini kita baca bareng-bareng ya. Nanti di sini kalian akan menemukan kalimat perintah. Ya. Kita baca bareng-bareng dulu ya. Baik, kita baca bareng-bareng ya. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Kata ibu, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Kata Udin, baik Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, di teks percakapan ini antara Udin dan ibu ada kalimat perintah. Pasti anak-anak sudah tahu kalimat perintah itu apa? Harus Bunci ulang? Ya, kalimat perintah itu adalah isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Apalagi kalimat perintah itu biasanya diakhiri dengan tanda seru, ya. Kemudian diucapkan dengan sopan, ya. Jadi jangan mentang-mentang memerintah diucapkannya tidak dengan sopan. Contohnya seperti ini. Kakak misalnya menyuruh atau memerintah adiknya untuk mengambil buku. Ini contoh tidak sopan ya. Misalnya gini. Dek, tolong ambilkan buku kakak dong di atas meja, cepat. Nah, itu contoh kalimat perintah tidak sopan ya. Sebaiknya begini. Tolong ambilkan buku kakak yang di atas meja. Nah, itu sopan. Ada lagi contoh yang tidak sopan. Misalnya, adiknya menyuruh kakaknya. Kakak, ini kan sudah sore. Tutup dong jendelanya, biar angin gak masuk. Nah, itu contoh kalimat perintah tidak sopan ya. Sebaiknya begini. Kakak, tolong tutup jendelanya, biar anginnya tidak masuk. Nah, itu yang sopan. Kalau di rumah atau di sekolah atau di mana saja kalian meminta tolong dengan kalimat perintah yang tidak sopan, maka akan menimbulkan hidup yang tidak rukun. Di rumah tidak akan rukun karena adiknya merasa dibentak dan disuruh-suruh, ya.
di sekolah juga jika kita ingin minta tolong sama teman-teman juga harus sopan ya. Misalnya nih Jam nih nyuruh ke Afan, misalnya, Fan, tolong ambilkan dong penghapus aku yang di bawah di kolong meja. Nah gitu ya, seperti itu, tidak membentak-bentak ya, apalagi sampai berkecek pinggang ya, marah-marah gitu, tolong ambilkan. Wah, pakai tolong tapi tetap kalau misalnya tolong ambilkan itu nggak baik ya, tapi harus dengan bahasa yang sopan, cara mengucapkan sopan ya. Nah, itu contoh bagaimana kalimat perintah itu harus sopan ya, diucapkan dengan sopan. Apalagi tadi sudah diingatkan sama Bunci, biasanya kalimat perintah ditunjukkan atau diakhiri dengan tanda seru ya, tanda seru. Nah, sekarang coba buka halaman 99. Yang ini sudah. Nah, di situ ada beberapa kalimat perintah yang belum utuh ya. Jadi dilengkapi kalimatnya. Contoh nomor 1 ya, perintahnya seperti ini. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Contoh nomor 1. Titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Kira-kira apa isinya? Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi ya. Kemudian nomor 2, titik-titik kebersihan kelas. Jagalah kebersihan kelas. Nomor 3, titik-titik pintu setelah masuk dalam ruangan. Apa coba? Ya, tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Nomor 4, titik-titik buku-buku di rak agar terlihat rapi. Apa? Simpanlah buku-buku di rak agar terlihat rapi. Nomor 5, titik-titik sampah pada tempatnya. Apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, itu ya. Bunci tidak akan memberikan tugas untuk kalimat perintah ini. Silakan pelajari saja kalimat perintah di halaman 98 dan 99 ya. Jika ada yang tidak mengerti, boleh japri ke walasnya masing-masing ya. Itu saja yang bisa Bunci sampaikan.